Posisi Zionis kembali mendapatkan rentetan serangan dari pasukan perlawanan. Setidaknya 5 rudal ditembakkan ke posisi Zionis di dataran tinggi Golan yang diduduki hingga membuat ketegangan meningkat. Sirine peringatan juga meraung-raung seusai sebuah drone membobol wilayah Golan. Dilansir dari Pars Today, serangan rudal dari Suriah itu diluncurkan pada Senin 1 Januari 2024. Sebelum serangan 5 rudal tersebut, Golan yang diduduki juga menjadi sasaran empuk drone perlawanan, di mana sebuah drone menghantam wilayah tersebut hingga membuat situasi berubah menjadi mencekam. Terlebih sirine peringatan bahaya juga meraung-raung di wilayah Golan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Angkatan Bersenjata Yaman juga menyita beberapa kapal Israel, termasuk kapal-kapal dari negara lain yang berlayar ke Israel. Diketahui kelompok-kelompok perlawanan semakin gencar meluncurkan serangan ke posisi Zionis dalam beberapa minggu terakhir. Pasalnya serangan tersebut sebagai bentuk dukungan mereka kepada warga Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Brigade Al-Quds kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Dengan merangkak di reruntuhan bangunan di timur Gaza, sejumlah prajurit Brigade Al-Quds membabat sejumlah tank Zionis. Akibat serangan tersebut, Israel diklaim mengalami kerugian cukup besar. Video detik-detik Brigade Al-Quds menyerang posisi Zionis itu dirilis melalui saluran Telegram pada Selasa 2 Januari 2024. Dalam video terlihat pasukan Al-Quds merangkak di reruntuhan bangunan di timur Gaza. Dengan membawa senjata yang sesuai, prajurit Al-Quds itu membabat satu persatu tank yang ada di wilayah tersebut. Serangan Brigade Al-Quds itu pun tampak tepat mengenai sasaran. Sejumlah tank meledak dengan dahsyat dan menjadi rongsokan di wilayah tersebut. Selain senjata, Brigade Al-Quds tampaknya juga membawa kamera untuk mendokumentasikan serangannya ke posisi Zionis. Dalam keterangan unggahan dijelaskan bahwa serangan tersebut diluncurkan Brigade Al-Quds di Poros Al-Tufah dan Al-Daraj. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Rab, sahilna ya Rab. Ya Rab, ma dayya'na ta'ab. ترميش إلا لما إيش أبقى Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Hizbullah meluncurkan rudal anti-tank ke perbatasan dan berhasil menghantam 2 tentara Zionis. Akibatnya 2 tentara tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan. Dilansir dari The Times of Israel pada Rabu 3 Januari 2024, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi militer IDF di dekat komunitas Menara, di mana sebuah rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon. Menurut media Israel, serangan itu pun melukai 2 tentara Zionis. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak militer Israel terkait serangan tersebut. Meski demikian, Hizbullah kini dilaporkan tengah menyiapkan serangannya lagi ke posisi Zionis. Rencananya serangan itu diluncurkan Hizbullah sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas, Saleh Al-Arauri, di Beirut, Lebanon pada Selasa 2 Januari 2024. Hizbullah menuding negara Zionis berada di belakang serangan udara yang menewaskan Al-Arauri. Akibat ancaman Hizbullah itu, Israel pun kini tengah siaga tinggi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali gagal dalam pertempuran di perbatasan Lebanon. Dalam pertempuran itu, pasukan Zionis gagal memukul mundur pasukan khusus Satuan Hizbullah di Sungai Litani. Sebaliknya, IDF justru menjadi bulan-bulanan pasukan khusus Hizbullah tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 3 Januari 2023, hal itu diungkapkan oleh Alan bin David, komentator politik di Channel 13. Ia mengatakan pasukan Israel tidak akan mampu mendorong mundur pasukan khusus Satuan Hizbullah melewati Sungai Litani. Terlebih Hizbullah juga semakin gencar menyerang posisi Zionis. Melihat situasi tersebut, David justru melihat pertempuran di perbatasan menjadi kemenangan efektif bagi pasukan Hizbullah.
Bahkan menurutnya kemenangan Hizbullah bukan hanya kemenangan militer, namun juga secara moral dan mental. Ia juga mengungkapkan sebanyak 100.000 pemukim Israel telah meninggalkan wilayah perbatasan. Pemukim Zionis itu juga membubarkan bisnis-bisnis mereka. Ketua Hamas Ismail Haniyeh murka seusai wakilnya Saleh Al-Arouri dibunuh oleh pasukan Zionis pada Selasa 2 Januari 2024. Sebagai tanggapan atas pembunuhan Al-Arouri, Ismail Haniyeh mengecam keras Zionis. Ia juga bersumpah mengalahkan Zionis dalam perang. Dilansir dari Barons, hal itu diungkapkan Ismail Haniyeh dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, tepatnya pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Dalam pidatonya, Haniyeh menekankan bahwa Hamas tetap tak bisa dikalahkan, meskipun saat ini wakilnya telah dibunuh Zionis dalam serangan udara di Lebanon. Ia pun mengatakan bahwa wakilnya mati syahid karena membela martabat rakyat dan bangsa Palestina. Diketahui sebelumnya Al-Arouri tewas dalam serangan drone Israel di area pinggiran selatan Beirut, yang mana wilayah tersebut diklaim sebagai markas kuat Hizbullah. Sebuah media melaporkan 3 drone yang membawa muatan peledak menghantam sebuah apartemen yang menjadi tempat Arouri menggelar pertemuan dengan para pejabat lainnya. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis. Setidaknya ada 10 rudal dan drone Hizbullah yang ditembakkan ke posisi militer di sepanjang perbatasan. Serangan itu pun dilakukan kurang dari 24 jam hingga membuat Zionis frustasi. Dilansir dari The Times of Israel, serangan besar-besaran Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 3 Januari 2024. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Pasalnya pasukannya bertanggung jawab atas 10 serangan terpisah di Israel Utara hari ini, yang mana 4 diantaranya terjadi dalam 1 jam terakhir. Adapun serangan tersebut menyusul dugaan pembunuhan Israel terhadap wakil pemimpin Hamas, Saleh Al-Arouri di Beirut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan rudal dan drone ke posisi militer di sepanjang perbatasan. Namun dalam beberapa serangan, proyektil menghantam komunitas Israel di Israel Utara. Meski demikian, militer Zionis belum memberikan keterangan soal serangan tersebut. Belum diketahui pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Di tengah perang yang masih berkecamuk, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencoba menggunakan taktik baru yang menubalkan warganya sendiri dengan menyuap warganya untuk kembali ke wilayah Gaza yang diduduki. Padahal lokasi tersebut masih menjadi sasaran tembakan roket dari jalur Gaza. Dilansir dari Middle East Monitor, hal itu dibeberkan oleh Tamer Eidam, Kepala Dewan Regional Sdot Negev, yang mencakup 16 pemukiman di Gurun Negev Barat Laut pada Senin 1 Januari 2024. Pasalnya, Netanyahu berusaha menyuap para pemukim dengan insentif keuangan untuk mendorong mereka kembali ke pemukiman di wilayah Gaza. Padahal menurutnya pemukiman tersebut masih menjadi sasaran tembakan roket dari jalur Gaza. Oleh karena itu, ia menilai Netanyahu mendesak warga tanpa memikirkan ancaman keamanan. Netanyahu juga dinilai tidak memfasilitasi sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi para pengungsi yang kembali. Ia menekankan bahwa pemerintah Israel mengembalikan warga ke situasi yang terjadi, tepatnya pada 6 Oktober sebelum dimulainya agresi dan mengabaikan keamanan pribadi mereka. Diketahui sebelumnya pada hari Senin, siaran resmi Israel menyatakan bahwa tentara pendudukan sedang bersiap untuk memulangkan penduduk 6 pemukim di wilayah Gaza ke rumah mereka yang dievakuasi pada awal perang. Mereka berdalih bahwa 5 dari pemukiman ini terletak cukup jauh dari wilayah perang. Hutang Israel semakin membengkak akibat perang melawan Hamas di Gaza. Bahkan Israel kini juga membutuhkan anggaran sekitar 897 triliun lagi untuk perang dengan Hamas. Akibat pembengkakan anggaran tersebut, Israel memulangkan 300.000 tentara cadangannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 3 Januari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF Daniel Hagari. Menurut Daniel, sejak Senin 1 Januari lalu, tank-tank dan tentara cadangan IDF telah ditarik mundur dari Gaza. Daniel berdalih penarikan 300.000 pasukan IDF itu dilakukan untuk mengisi energi para tentara.
sehingga para tentara tersebut bisa kembali ke keluarga masing-masing dan melanjutkan pekerjaan mereka sebelumnya. Sementara Israel sendiri berupaya meningkatkan perekonomiannya yang terkena dampak perang. Pasalnya dengan langkah ini Israel juga bisa lebih menghemat pengeluaran secara signifikan. Terlebih Gubernur Bank of Israel, Amir Yaron juga menekankan bahwa anggaran perang telah membengkak dan menjadi beban negara. Nasib apes dialami oleh ribuan tentara Zionis yang dikirim ke Gaza untuk melawan Hamas. 3.000 tentara harus kembali ke negaranya dengan kondisi cacat permanen. Sementara 38 lainnya harus diamputasi akibat serangan ganas dari Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 3 Januari 2024, ribuan tentara harus kembali ke Israel akibat kalah melawan Hamas. 3.000 tentara dilaporkan mengalami cacat permanen dan 38 lainnya harus diamputasi. Termasuk diantaranya seorang tentara dari Batalion ke-13 di Brigade Golani. Setelah kalah melawan Hamas, ia harus diamputasi dan menjalani hidup dengan satu kaki. Bahkan saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ia tampak berdiri dengan bantuan 2 tongkat di tangannya. Selain terluka fisiknya, para tentara Zionis juga dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Setidaknya ada 1.600 tentara yang psikologisnya terganggu. Sebagian diantaranya bahkan harus dipulangkan ke Israel untuk mendapatkan pendampingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.